Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Mitra Guru, channel yang memberikan solusi dan informasi seputar pendidikan. Kali ini bahasan kita tentang 10 keterampilan pada kegiatan pembelajaran. 10 keterampilan pada kegiatan pembelajaran untuk menunjang di saat proses belajar mengajar. Oke, sebelum lanjut ke slide-slide berikutnya atau penjelasan berikutnya, ada semacam referensi untuk alokasi waktu dalam penyajian setiap kegiatan pembelajaran. Ini nantinya kan biasanya ngajar itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ini prosentasenya ya, kegiatan yang dilakukan. Kegiatan pendahuluan itu 20% waktu yang digunakan, kegiatan inti 60%, kegiatan penutup 20%. 10 keterampilan itu adalah keterampilan yang pertama itu komunikasi dalam pembelajaran, yaitu komunikasi yang ramah otak. Sedangkan keterampilan kedua membuka pelajaran atau set induction. Keterampilan ketiga menjelaskan atau keterampilan explaining skill. Yang keempat keterampilan bertanya, questioning skills, bagaimana cara bertanya ke siswa atau agar siswa itu bisa bertanya ke gurunya. Yang kelima keterampilan memberi penguatan atau reinforcement skill. Yang keenam adalah keterampilan mengadakan variasi pembelajaran. Yang ketujuh keterampilan pembelajaran perorangan. Yang kedelapan keterampilan membimbing diskusi kelompok. Yang kesembilan keterampilan mengelola kelas. Yang kesepuluh keterampilan menutup pembelajaran atau closure skill. Inilah Bapak Ibu 10 keterampilan untuk merefresh kembali kalau kita nantinya melakukan proses belajar mengajar. Baik, kita kupas satu persatu penjelasannya seperti apa. Komunikasi yang ramah otak maksudnya di sini adalah gimana sih nanti kita tuh mengajar itu bisa menarik alat sensori manusia. Alat sensori itu ada mata, ada telinga ya, terus kemudian dan lain-lainnya. Terus bisa siswa itu kesadaran berpikir yang meliputi penginderaan, pemahaman, dan pengertian. Dalam artian begini, itu kadang-kadang sering dijumpai bahwa saat kita mengajar menggunakan alat atau apa yang tidak ramah dengan sensori manusia, mungkin dengan mata nggak nyaman di anak-anak, ataupun dengan perkataan-perkataan yang tidak ramah dengan di otaknya anak-anak, sehingga menimbulkan kesan negatif. Ini yang dimaksud dengan komunikasi yang ramah otak. Biasanya itu secara tidak sadar mungkin biasanya bergurau atau guruan begitu terhadap anak, tapi nyatanya gurauan itu tidak bisa diterima di pemahaman anak. Itu namanya komunikasi yang ramah otak. Sedangkan yang kedua adalah keterampilan membuka pelajaran atau set induction. Nah, ini tentunya sudah dipelajari oleh kita semuanya bahwa keterampilan ini kesannya bagaimana sih menarik perhatian terhadap anak-anak, bagaimana sih menimbulkan motivasi, bagaimana memberi acuan, bagaimana memberikan persepsi, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, apakah sudah dikaitkan atau belum, sudah menarik dalam membukanya, atau langsung saja masuk ke materi pelajaran. Nah, ini misalnya kalau kita materinya tentang apa saja, materi apapun itu dikaitkan dengan materi-materi yang sebelumnya, tentunya dikaitkan dengan kejadian yang sekarang. Itu dalam rangka set induction atau membuka pelajaran. Itu keterampilan yang kedua. Sedangkan keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan menjelaskan atau explaining skill. Di sini ada merencanakan. Merencanakan di sini maksudnya adalah penjelasan yang akan disampaikan itu tentunya itu perlu direncanakan dulu dengan baik, terutama berkenaan dengan isi materinya itu nanti seperti apa,
yang apakah nanti di dalam materi tersebut melibatkan analisa, melibatkan jenis hubungan, melibatkan hukum di sini maksudnya definisi-definisi yang diperlukan menurut pakar-pakar seperti apa, apakah itu termasuk opini, fakta, nah itu generalisasinya seperti apa dan lain-lain. Nah, ini perlu direncanakan atau disiapkan. Terus di saat penyajian itu kejelasan mengenai penggunaan contoh-contoh atau ilustrasi atau pemberian penguatan dan penggunaan balikan atau umpan balikan. Ini saat penjelasan. Disinilah yang keterampilan menjelaskan ini yang akan membawa dampak terhadap siswa itu nanti mengerti atau tidak di saat kita menyampaikan suatu topik tertentu atau materi tertentu. Yang keempat adalah keterampilan bertanya. Karena pertanyaan kita itu harus harus bisa meningkatkan partisipasi PD peserta didik, maksudnya di sini. Gimana sih pertanyaan kita itu bisa meningkatkan partisipasi peserta didik? Kadang-kadang kan kita sering bertanya atau memberikan pertanyaan seperti ini, keterampilan bertanya kita itu. Anak-anak apakah sudah mengerti? Apa ada yang perlu ditanyakan? Ada yang ingin tanya? Nah, biasanya seperti itu pertanyaannya. Barangkali perlu diganti nih ya keterampilan pertanyaan untuk meningkatkan partisipasi peserta didik. Itu. Misalnya dari yang saya jelaskan tadi itu kira-kira menurut kalian kalau yang paling membingungkan yang mana ya? Misalnya gitu. Dari materi ini yang kira-kira ada kalimat atau kata-kata yang membingungkan yang mana ya? Bisa dirubah seperti itu. Dan lain-lainnya. Kemudian keterampilan bertanya yang lainnya itu sebaiknya membangkitkan minat dan rasa ingin tahu. Nah, ini bagaimana supaya pertanyaan kita itu rasa minatnya anak-anak itu bertambah dan ingin tahu. Misalnya menampilkan topik tertentu disinggung atau diselaraskan dengan kejadian yang saat ini terjadi. Misalnya saat ini terjadi kekeringan atau apa, atau masalah-masalah yang lagi viral dihubungkan ke sana, bisa seperti itu. Terus keterampilan bertanya juga bisa mengembangkan pola pikir dan cara belajar aktif siswa. Seperti apa kita bertanya karena pola pikir dan belajarnya itu bisa lebih aktif dan juga bisa menuntun proses berpikir pada peserta didik, proses berpikirnya. Dan yang terakhir itu bagaimana bisa memusatkan perhatian peserta didik terhadap masalah yang sedang dibahas dengan adanya pertanyaan yang kita sampaikan. Nah, ini termasuk clue-clue atau kunci-kunci keterampilan bertanya, keterampilan yang keempat. Keterampilan yang kelima, bagaimana memberikan penguatan. Penguatan di sini terbagi menjadi 4, yaitu penguatan kepada pribadi tertentu, penguatan kepada kelompok, dan penguatan dengan caranya itu sesegera mungkin, dan penguatannya yang bervariasi. Gimana memberikan penguatan kepada pribadi tertentu? Ya, dalam waktu mengajar 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan 1 jam pelajaran 40 menit kali 2 misalnya 80 menit, harus bisa dipastikan ada penguatan kepada pribadi tertentu yang kurang, yang dirasa anak-anak slow learner di situ didekati dengan cara dibisikin, diberi motivasi sebentar, barang 30 detik atau 1 menit gitu. Penguatan kelompok juga seperti itu, waktu dikerja kelompok didatangi setiap kelompok, diberi penguatan sesuai dengan topik yang dibahas, didatangi 1 menit gitu. Nah, itu bisa menimbulkan rasa pede pada kelompok tersebut atau pada pribadi tersebut. Dan sebaiknya penguatan ini dengan segera dilakukan, jangan menunda-nunda, dan bervariasi. Jadi penguatan materinya, penyimpulannya maupun memberi tekanan-tekanannya itu kalau bisa bervariasi dalam arti kalimatnya berbeda atau caranya berbeda dengan menampilkan hal-hal yang lainnya atau tervisualisasikan, yang penting bervariasi, tidak monoton. Yang keenam, keterampilan mengadakan variasi. Tujuannya mengatasi kejenuhan peserta didik. Ini maksudnya begini, misalnya kalau kita ngajar menggunakan metode cooperative learning gitu, misalnya ada salah suatu kegiatan
di sana itu macet, tidak terjadi kegiatan. Itu perlu ada variasi, misalnya dari cooperative learning dirubah kegiatannya, mungkin menggunakan window shopping dan lain sebagainya, sehingga anak-anak dari kelompok tersebut langsung produknya ditempelkan di dinding-dinding, terus kelompok yang lain melihat-lihat, semacam kayak teknik window shopping begitu, baru kemudian dibahas bersama. Nah, ini namanya keterampilan mengadakan variasi pada strategi pembelajaran. Karena strategi pembelajaran ada banyak sekali, tapi yang utama itu kan ada project learning, inquiry learning, discovery learning, problem based learning, dan bisa divariasikan lagi dengan turnamen game TGT, bisa divariasikan lagi dengan window shopping dan lain-lain. Disinilah menariknya suatu pembelajaran menggunakan keterampilan mengadakan variasi ini. Keterampilan yang ketujuh adalah keterampilan pembelajaran perorangan. Apa maksudnya di sini keterampilan pembelajaran perorangan? Yaitu keterampilan bagaimana guru atau pendidik itu mengadakan pendekatan secara pribadi. Ini mempunyai keterampilan gimana melakukan PDKT secara pribadi terhadap anak-anak tertentu atau anak-anak siapa gitu. Jadi tidak global saja. Terus keterampilan mengorganisasi. Ini memiliki gimana cara mengorganisasi, mengatur jalannya suatu kelompok atau apa gitu, atau kerja bareng gitu. Terus memiliki keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Ini belum tentu membimbing itu memudahkan. Nah, jangan sampai membimbing itu tidak memudahkan maksudnya di sini. Jadi keterampilan membimbing yang membuat anak-anak itu lebih mudah. Jangan dulu sebaliknya, keterampilannya itu tidak memudahkan tapi malah bikin pusing, bikin bingung. Nah, ini keterampilan ini perlu dimiliki. Kemudian keterampilan merencanakan kegiatan pembelajaran bersama peserta didik yang mencakup kriteria keberhasilan. Nah, ini biasanya suatu topik atau pembahasan itu dicobalah dilibatkan dengan anak-anak siswanya. Misalnya gimana ini nanti setelah kerja kelompok sebaiknya seperti apa, apakah dibahas bersama di dalam kelas atau di luar kelas, gimana nanti cara mempresentasinya dan lain sebagainya. Itu namanya merencanakan kegiatan pembelajaran bersama peserta didik. Atau gimana nanti berikutnya, pertemuan berikutnya kita belajarnya membahas topik yang mana dulu. Nah, ini dilibatkan siswanya, jangan diputuskan sendiri. Itu keterampilan pembelajaran perorangan yang ketujuh. Yang kedelapan, bagaimana keterampilan membimbing diskusi kelompok. Memang kalau dilihat sepintas di sini membimbing diskusi kelompok itu sangat mudah ya. Tapi ya karena mudah itu kadang-kadang kita itu lupa atau tidak terinci bahwa keterampilan membimbing diskusi kelompok itu antara lain memusatkan perhatian peserta didik itu pada tujuan dan topik diskusi, dan mencatat penyimpangan serta merangkum hasil diskusi. Dan ini kadang-kadang kita tidak melakukan. Makanya ini diingatkan ada A seperti itu, terus yang B nanti keterampilannya itu memperjelas masalah yang didiskusikan. Jangan sampai masalah yang didiskusikan tidak dikuasai oleh si guru, tapi karena menuntut diskusi akhirnya nanti tidak bisa memperjelas kalau ada masalah-masalah dalam diskusi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana keterampilan membimbing diskusi kelompok dalam menganalisis pandangan peserta didik. Tentunya pandangan-pandangan atau pendapat dari berbagai siswa itu banyak yang berbeda. Ini bagaimana menganalisisnya untuk dipecahkan atau untuk diperjelas. Yang berikutnya bagaimana meningkatkan urun pendapat peserta didik. Di sini gimana agar setiap siswa atau setiap kelompok tersebut bisa menyumbangkan pemikirannya atau pendapatnya, bisa ngomong lah istilahnya. Yang berikutnya bagaimana memberikan kesempatan untuk berpartisipasi agar tidak diam saja dalam suatu kelompok atau tiap pribadi itu bisa berkontribusi dalam memberikan respon. Terus yang terakhir itu bagaimana menilai proses diskusi. Nah, ini keterampilan menilai ini perlu disiapkan, barangkali di sana ada rubrik-rubriknya atau ada format-formatnya. Inilah keterampilan membimbing diskusi kelompok. Keterampilan yang ke-9 yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah,
Ini manajemen kelas ya, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Gimana sih keterampilan yang hubungan dengan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal itu gimana ya? Kondisinya gimana, kelasnya di situ supaya jangan ribut, supaya jangan gaduh. Biasanya itu jangan memulai dulu kalau memang anak-anak belum siap dan lain sebagainya. Terus keterampilan memodifikasi tingkah laku dengan cara menganalisis tingkah laku peserta didik yang mengalami masalah. Nah ini misalnya di depan lagi serius, di belakang itu ada yang ribut atau ada yang ngantuk dan lain sebagainya. Gimana mengelolanya, gimana cara menegurnya yang ramah terhadap otaknya. Misal kalau ada yang ngantuk, biarkan saja, biarkan di sana itu mengantuk, barangkali ingin tidur sebentar karena dia tadi malam belajar sampai jam 3 malam sehingga akhirnya mengantuk, atau mungkin membantu orang tuanya. Dikasih semangat seperti itu, barangkali anak-anak malah justru akan motivasinya jalan pemikirannya berbeda ya, daripada itu siapa yang ngantuk di belakang, misalnya dimarah-marahi dengan nada yang tidak ramah di otak mereka. Dasar malam tukang begadang misalnya seperti itu. Jangan sampai ngomongnya seperti itu nanti tidak ramah di otaknya anak-anak. Kembali lagi ke keterampilan yang pertama tadi itu. Yang terakhir Bapak Ibu, ini bagaimana keterampilan menutup pelajaran ini yang sangat mudah sekali. Keterampilan ini biasanya meninjau kembali penguasaan materi pokoknya itu ditinjau kembali, kemudian melakukan evaluasi, misal mendemonstrasikan keterampilan apa yang ada di dalam topik tersebut yang perlu didemonstrasikan, misalnya mengaplikasikan ide-ide baru pada situasi yang lain, terus mengeksplorasi pendapat peserta didik dan memberikan soal-soal tertulis atau oral di saat akhir pelajaran. Inilah keterampilan menutup pelajaran, atau biasanya memberikan simpulan juga boleh, tapi biasanya simpulan itu disimpulkan oleh guru, padahal ini yang sebaiknya simpulan-simpulan itu dirangsang atau dilakukan oleh peserta didik atau siswa kita. Demikian Bapak Ibu 10 keterampilan sekedar merefresh kembali, di mana kita semuanya tentunya sudah memiliki semuanya itu. Mumpung ini masih suasana baru, masih suasana tahun pelajaran baru, mudah-mudahan refreshing ini bisa mengingatkan kita semuanya dan bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan memberi komentar. Dan kami akan hadir pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.